Pada episode sebelumnya, kami telah membahas ketiga tujuan dari agresi militer Belanda pertama, yang juga dikenal sebagai Operation Product. Sekalipun mendapat berbagai wilayah baru, secara keseluruhan, agresi ini dinilai gagal dalam mencapai tujuannya. Selain itu, agresi ini juga membuat nama Belanda di kalangan internasional semakin memburuk. Kalangan internasional mulai melihat Belanda sebagai pihak yang melanggar perjanjian Linggajati. Lebih parahnya lagi, sekutu dekat Belanda dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Australia, bahkan mulai menentang aksi-aksi dari Belanda. Bersama dengan India, mereka berusaha memaksa agar Belanda dapat mencapai suatu kesepakatan damai dengan kaum Republik. Hal tersebut dilanjutkan dengan membawa masalah ini ke Forum Internasional PBB. Dewan Keamanan PBB kemudian merespon dengan membentuk Komisi 3 Negara yang beranggotakan yang pertama, Belgia, yang dipilih oleh Belanda. Yang kedua, Australia, yang dipilih oleh Indonesia. Dan yang ketiga, Amerika Serikat, yang dipilih oleh kedua negara tersebut. Terdesak oleh tekanan internasional, Belanda dan Indonesia akhirnya mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947. Dengan berakhirnya operasi ini, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah baru seperti Jawa Barat dan Madura, dan juga sebagian dari wilayah Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekalipun demikian, secara keseluruhan, agresi ini gagal dalam menghancurkan pasukan Republik dan menghilangkan kedaulatan dari Indonesia. Hal ini membuat Jenderal Spoor, pemimpin tertinggi militer Belanda di Hindia, langsung disemprot oleh atasannya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mock, yang menyebutnya gagal. Sejak awal, Van Mock ingin agar militer Belanda lebih berhati-hati dan jangan terlalu agresif dalam bertindak. Ia tidak ingin merusak citra Belanda di kalangan internasional maupun merusak kepercayaan dari kaum loyalis atau pro-Belanda di Hindia. Van Mock adalah seorang Belanda yang terlahir di Hindia. Ia mendukung agar Hindia atau Indonesia dapat menjadi negara persemakmur Belanda. Oleh karenanya, ia sangat berharap agar masyarakat Hindia dapat dibujuk dan mau bekerja sama dengan Belanda. Sedangkan Spoor berpendapat lain. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang militer, ia merasa permasalahan ini terjadi karena rivalnya, yaitu para pemimpin Republik, memiliki kekuatan militer. Oleh karenanya, pemerintah Belanda harus menjalankan perang yang lebih agresif agar pasukan Republik tidak memiliki waktu untuk memulihkan diri dan dapat segera dihancurkan. Ia percaya dengan cara demikian, tujuan Belanda akan dapat tercapai dengan waktu yang lebih cepat. Spoor sering mempertanyakan keseriusan Belanda, khususnya mengenai kuantitas dan kualitas pasukan yang dimilikinya. Jumlahnya yang terlalu sedikit dibandingkan dengan wilayahnya, membuat Spoor harus membagi-bagi militernya untuk berbagai kebutuhan, seperti mempertahankan wilayah, mengamankan wilayah baru, melakukan operasi anti-gerilyawan, dan menjalankan operasi militer. Selain itu, tidak jarang, Spoor menerima berbagai laporan dari pasukannya yang menyatakan bahwa mereka sudah sangat merindukan negeri Belanda dan memikirkan nasib keluarga mereka di sana. Sebagai komandan yang pernah bertugas di Hindia, Spoor tentu tahu berapa besar pengorbanan pasukannya demi menjaga koloni Belanda yang paling berharga itu. Namun, dengan mengizinkan mereka pulang, bagaimana Spoor harus bersikap dengan pasukan lainnya? Dan bagaimana ia dapat melanjutkan peperangan di Hindia tanpa pasukannya? Masih ingin tahu? Sebelum itu, mohon di-subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Konflik seperti itu tidak hanya terjadi di kubu Belanda, melainkan juga terjadi di antara para pejuang kemerdekaan Indonesia. Agresi militer Belanda pertama yang tidak mampu dibendung sepenuhnya oleh pihak militer Republik membuat berbagai wilayah perkotaan dan pusat perekonomian yang dimiliki oleh Indonesia semakin berkurang. Berdasarkan kenyataan yang ada, pemerintah Republik terpaksa setuju dengan perjanjian Renville yang isinya bahkan lebih berat jika dibandingkan perjanjian sebelumnya. Perjanjian ini membuat para pemimpin Indonesia semakin sadar bahwa
melawan Belanda yang didukung oleh faksi sekutu, khususnya secara militer, tentu bukanlah keputusan yang baik dan bijaksana. Jika Jerman Nazi, fasis Italia, dan Kekaisaran Jepang saja tumbang, apakah masih ada harapan bagi Indonesia? Para pemimpin Indonesia, khususnya Sultan Syahrir, sangat menyadari hal ini. Ia percaya melawan Belanda dan faksi sekutu sama saja seperti bunuh diri. Baginya, Indonesia harus berhasil mencapai 3 hal ini. Yang pertama, harus mampu memisahkan hubungan antara Belanda dan faksi sekutu. Yang kedua, memastikan hanya melawan Belanda dan bukan melawan faksi sekutu. Dan yang ketiga, berusaha meraih simpati atau dukungan di kalangan internasional. Oleh karenanya, dalam perjanjian Linggajati, Syahrir menuliskan sebuah pasal yang isinya berbunyi, jika dalam melaksanakan perundingan ini terjadi perselisihan, kedua pihak sepakat untuk membawanya ke tingkat internasional atau PBB. Terlihat simpel bukan? Namun, pasal inilah yang membuat Indonesia dapat meraih kemenangannya dengan jalur diplomatis. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang tokoh-tokoh Indonesia seperti Syahrir dan Hatta yang memang pernah tinggal di Belanda. Oleh karenanya, mereka cukup memahami cara berpikir dari orang Belanda dan Eropa. Mungkin kamu bertanya, memangnya cara berpikir seperti apa yang mereka pahami? Dalam sejarah, Eropa selalu dipenuhi oleh berbagai konflik di mana negara-negara saling bersaing satu sama lain. Apakah negara Eropa lainnya dapat mengizinkan sebuah negara kecil seperti Belanda memiliki koloni yang sangat besar dan kaya? Tentu saja tidak, bukan? Mengapa demikian? Karena di Eropa ada sebuah konsep yang dikenal dengan nama keseimbangan kekuatan. Sebagai contoh, ketika Inggris tampil sebagai pemenang dalam Perang 7 tahun dan menggeser baik Spanyol dan Prancis, di kemudian hari, ketiga negara adidaya Eropa, yaitu Spanyol, Prancis, dan Belanda, berusaha membantu Amerika dalam memperjuangkan kemerdekaannya melawan Inggris. Karena mereka tidak ingin melihat Inggris menjadi terlalu besar dan kuat setelah kemenangannya dalam Perang 7 tahun. Dengan menghilangkan 13 koloni dari Inggris, mereka berharap dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan kekuatan Inggris. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika dalam mempertahankan kemerdekaannya, mulai dari perjanjian Linggajati, perjanjian Renville, hingga kesepakatan di Komisi Meja Bundar, perjuangan Indonesia secara diplomatis semakin mendapat simpati dan dukungan dari kalangan internasional. Mengapa para tokoh Indonesia pada saat itu berhasil meraih dan mempertahankan kemerdekaan? Mengapa para pendahulu sebelumnya gagal dalam melakukannya? Salah satu penyebabnya adalah masih tidak adanya kesadaran nasional, di mana perjuangan dari para pahlawan sebelumnya umumnya masih terbatas oleh wilayahnya, golongannya, atau kerajaannya. Sedangkan setelah era politik etis dan kebangkitan nasional, para pemuda yang telah mengenyam pendidikan mulai melihat dirinya sebagai Indonesia, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Mereka berhasil melihat Belanda yang sekalipun hanya negara kecil, namun karena bersatu dapat mengalahkan dan menjajah Hindia yang seluas itu. Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, Belanda menghadapi suatu perang yang bersifat nasional, seperti pada saat Inggris menghadapi Revolusi Amerika. Yang uniknya, bukankah Belanda dulu pernah melewati fase yang serupa juga, ketika mereka melawan Spanyol untuk mempertahankan kemerdekaannya? Dengan berbagai pengenalan inilah, para pendiri Indonesia berhasil meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana para pahlawan telah membayar mahal untuk mengenal arti dari kata persatuan. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe.
dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.